Sitorus, mahasiswi Politeknik Negeri Batam, jurusan Teknik Informatika, dengan prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Kebetulan saya berada di kelas 2A malam. Nah, jadi hari ini saya mendapatkan tugas berupa membuat vlog atau dengan aktivitas pengerjaan ATS praktikum secara real time. Jadi, soalnya itu kita kerjain sambil nge-vlog. Oke, langsung aja kita lihat soalnya ya. Perhatikan dokumen berikut. Nah, di sini ada 2 faktur pembelian barang. Kalau kita lihat di sini ada kode supplier, nama supplier, tanggal invoice, nomor invoice-nya ya. Ada kode barang, nama barang, quantity, harga, jumlah. Terus di sini ya sama. Jadi kita langsung lihat aja ya soal yang pertama. Buatlah bentuk tabel tidak normal atau unnormalized form dari dokumen di atas. Ini saya mau ngerjainnya pakai Word ya. Kayaknya saya udah bikin ininya, konsepnya. Kita bagi layar kali ya biar gampang. Nah, oke. Nah, di sini kan buat tabel tidak normal ya. Jadi semua data yang ada di sini bakal kita buat di dalam satu tabel. Namanya aja tabel tidak normal ya. Nah, di sini kan ada nomor invoice dulu deh yang penting. No invoice. Selanjutnya ada tanggal. Lalu ada kode supplier ya. Lalu ada nama supplier. Typo. Nama supplier, terus ada kode barang, nama barang. Di sini kan kode aja ya, cuma aku mau tambahin kode barang soalnya nanti kan takut nggak tahu ya kode apa itu. QTY itu juga aku mau buat quantity bener dong. Oke. Lalu harga dulu. Ini kan jumlah doang ya, kayaknya agak kurang gitu bahasanya, jadi aku mau buatnya total harga. Nah, isinya kita isi aja kayak biasa. A01, bukan kayak biasa, isi sesuai yang ada di ini invoice dari dokumen yang dikasih. Tanggal, ini dia tanggal 2 bulan 2 2001. Wah, ini udah faktur lama banget ya. Ini tanggal 7 bulan 2 2001. Wow, kepencet. Ini juga, ini kan sama. Ini kan di faktur yang sama ya, jadi sama tanggalnya. Tanggal 7 bulan 2 2001. Kode suppliernya 1 dan 2 juga sama. G01, nah yang kedua S02. Nama supplier yang kedua itu Hitachi. Yang pertama Gobel Nustra. Yang atas otomatis juga dong. Nustra. Kode barangnya, maaf guys, nomor invoice ini 998.
779. Nah, kode barang baru, maaf ya. A01, A02, R01. Nah, nama barangnya apa? Ini AC split 1/2 PK. Ini juga AC split, tapi yang 1 PK. Yang ini rice cooker, chok, rice chok, spasi guys. Rice cooker C3. Kuantitinya ini 10 semua. 10. Harganya yang ini 1.350, yang ini 2 juta, yang ini 150.000. Nah, ini kalau di total jadinya 1.500.000. Kalau yang atas dikali 10 jadi 20 juta. Nah, kalau yang paling atas jadi 13.500.000. Nah, ini dia hasil tabel tidak normal. Soal selanjutnya apa? Lakukan proses normalisasi dari tahap 1NF sampai dengan 3NF. Oke, kita yang 1NF dulu kali ya nih. Kalau yang 1NF ini kita harus pisahkan grup berulang dari barang untuk mencapai 1NF atau normal pertama. Buat tabel terpisah untuk item dengan referensi kunci asing ke nomor invoice. Kita dapat tabel invoice dan tabel barang yang isinya nomor invoice, tanggal, kode supplier, dan nama supplier. Nomor invoice kan tadi cuma 2 ya, 998 sama 779. Tanggalnya juga ya, kita harus memanfaatkan fitur kopas. Kode supplier juga kita bisa memanfaatkan fitur kopas ini ya, soalnya durasi. Nama suppliernya kita juga bisa kopas. Kerja cepat. Oke, ini udah jadi satu tabel invoice. Yang kedua tabel barang, isinya itu ada kode barang, invoice, nama barang, quantity, harga, sama total harga. Nah, ini kita bisa kopas aja ya. Kode barang,
Soalnya aku ngetik, kalau ngetik gak lama, lumayan lama. Gak lama, cuma gak cepet juga. So. Nama barangnya ini kita ambil dari sini ya. Kuantitinya bolehlah kita ketik sendiri, kan cuma 10 semua gitu. Nah, harga dan total harga ya kita kopas aja. Oke, ini udah jadi normal pertama. Ini tabel-tabelnya udah normal pertama karena dia udah nggak ada grup yang bergabung. Oke, kita lanjut aja ke proses normalisasi hingga tahap 2NF. Di tahap 2NF ini kita dapat tabel baru, yaitu tabel supplier. Kalau tadi tabel invoice dan tabel barang, di normalisasi kedua ini kita dapat tabel supplier dan tabel barang. Normalisasi 2NF adalah bentuk kedua yang melibatkan dekomposisi tabel untuk mencari kunci primer dari setiap tabel. Suatu model data dikatakan memenuhi bentuk normal kedua jika memenuhi bentuk normal pertama dan setiap atribut non-identifier dari suatu entitas bergantung sepenuhnya hanya pada semua identifier entitas tersebut. Nah, kalau di tabel yang udah kita buat, kita baca script. Dalam tabel nama supply, dalam tabel barang, kita memiliki atribut kode barang. Ini tabel barang, kita memiliki atribut kode barang sebagai primary key. Namun perhatikan bahwa atribut nama supplier bergantung pada kode supplier. Pada tabel invoice, bukan pada kode barang. Oleh karena itu, kita perlu memisahkan atribut ini ke dalam tabel terpisah. Oke, langsung aja kita buat tabel supplier. Yang pertama ada kode supplier. Lalu ada nama supplier. Ini kita copy aja ya, untuk mempersingkat waktu. Ini tuh sebenarnya pecahan dari tabel invoice. Kecil banget. Itu lagi deh. Yang kedua ada tabel barang. Itu tabel barangnya yang baru ya, karena ada tambahan dari kita lihat aja deh nanti. Yang pertama ada kode barang. Terus ada nama barang. Terus ada quantity harga. Quantity harga, total harga, dan kode supplier. Nah, ini bentuk barunya. Kita kalau tadi nggak ada kode supplier, ini kita tambahin kode suppliernya.
Langsung aja kita isi kode barang. Nama barang sama quantity, harga, lokal harga. Kode suppliernya ini tadi di G01, ini juga G01, ini di S02. Oke, jadilah 2 tabel normalisasi 2 NF. Nah, kita lanjut ke proses normalisasi tahap ketiga, 3 NF ya. Nah, di normalisasi tahap ketiga NF ini, dalam tabel barang, kita perlu memastikan bahwa atribut nama supplier tidak bergantung pada atribut non-kunci lainnya selain kode supplier. Kita akan memisahkan atribut ini ke dalam tabel terpisah. Kita perlu memperbarui tabel faktur. Normalisasi pertama kita dapat nih tabel invoice atau tabel faktur ya. Nah, pada normalisasi kedua kita mendapatkan tabel barang, tabel supplier. Nah, yang ketiga ini kita mau update tabel invoice-nya. Karena ternyata nama supplier bergantung pada kode supplier. Jadi kita langsung buat itu. Karena nama supplier yang pertama no invoice, terus ada tanggal, terus ada kode supplier. Nomor invoice-nya 998, tanggal berapa tadi? Sebenarnya ini sih, cuma kita hilangin yang bergantungannya itu. Langsung aja kode supplier juga kita copy. Oke, kita udah sampai di normalisasi tahap ketiga NF. Berikut relasi tabel soalnya. Tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang telah diperoleh. Nah, jadi hasil relasi dari tabel yang udah kita normalisasi tadi, kita mendapatkan tiga buah tabel, yaitu tabel invoice, tabel supplier, dan tabel barang. Yang udah pasti normal, tidak saling bergantungan, dan memiliki primary key setiap tabelnya. Ini tabel invoice tadi itu yang ini. Tabel supplier
yang ini. Tabel barang yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, udah deh. Oke, setelah tadi tabelnya udah kita buat, terus udah kita normalisasiin juga, soal selanjutnya itu lakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Di sini aku mau ngerjainnya pakai CMD ya. Jadi langsung aja. Kita buat dulu database-nya. Create database. Aku mau buat nama database-nya itu faktur. Oke, di sini udah berhasil. Terus aku mau kita harus buat tabel ini kan ya pertama. Tabel invoice tadi. Kita langsung aja create table invoice, buka kurung, dengan isi no invoice, terus nomor invoice-nya itu integer, primary key, terus ada tanggal, jangan bebas dong, tanggal dengan tipe data date, terus kode supplier dengan tipe data varchar, panjangnya 10. Oke, kalau udah kita langsung. Oh iya, kita belum use database-nya. Maaf guys. Use faktur. Nah, baru tuh bisa create table. Nah, oke, udah berhasil. Kita langsung buat lagi create table supplier. Supplier, di supplier itu ada kode supplier, itu dia tipe datanya varchar, panjangnya 10 aja, terus ada kode primary key, jangan lupa primary key, terus ada nama supplier, jangan spasi, supplier varchar juga, panjangnya 50. Oke, tutup, titik, koma, enter. Selanjutnya create table barang, nama barang, quantity, hati-hati, desimal.
total harga desimal, kode supplier varchar, berhenti, bismillah. Nah, baru tuh oke. Setelah itu aku mau isi dulu tabelnya. Kita show tables dulu kali. Nah, oke, udah ada 3 tabel barang. Aku mau buat isi dari masing-masing tabel itu ya. Jadi kita pakai insert into invoice, apa tuh, no invoice, koma tanggal, koma kode supplier, values-nya itu 998, petik 2001, kan format tanggalnya tuh tahun, bulan, dan tanggal. Jadi kita buat 2001 nya dulu, habis itu bulan 7, tanggal 2. Hah? Masa? Tanggal dulu atau bulan dulu? Bulan 2. Salah. Bulan 2, 07, petik, koma, petik lagi, G01, petik, tutup, koma, enter, 779, koma, petik, 2001, bulan 2, tanggal 2, terus koma, petik lagi, S02. Bismillah. Nah, oke, berhasil ditambahin. Kita lihat, select bintang from invoice. Nah, nomor invoice, tanggal, kode suppliernya udah ada ya. Kita mau insert lagi ke tabel supplier. Supplier itu di supplier kayaknya cuma ada 2. Supplier itu kode supplier. Wow, insert into supplier, kode supplier, nama supplier. Udah ada kode supplier. Nama supplier. Enter values-nya, petik G01, petik, koma, petik Global Nustra, petik, koma, petik aja, habis itu tutup, koma, enter, dan buka kurung, petik S02, tutup, koma, petik lagi, Hitachi, petik, tutup kurung, titik, koma, bismillah. Nah, oke. Kita select bintang from, apa
apa? Supplier. Itu harusnya enggak. Enter. Nih, satu aja. Nah, oke. Select bintang from barang. Nah, oke, udah berhasil, harganya udah masuk. Total harga kode supplier. Udah. Ini kayaknya udah sekalian soal yang nomor ini deh. Nggak ada komanya. Dah. Mengubah data. Update barang set quantity sama dengan 15, dimana where kode barangnya sama dengan petik A01. Oke, enter. Langsung aja kita select bintang from barang. Nah, ini ya. Kan tadi kuantitinya 10, sekarang udah jadi 15. Foreign key. Jadi kita hapus yang lainnya. Delete from barang where kode barang sama dengan petik. Aku mau kode barang yang ini nih, rice cooker R01. Oke, udah berhasil. Kita langsung select bintang from barang. Nah, tinggal 2 kan. Udah deh. Udah berapa tuh? Select 1, delete, update, insert. Oke, udah. Soal nomor 1 selesai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Lakukan instruksi berikut. Buatlah database dengan nama DB ATS Teori PBD nomor 2. Buatlah tabel dengan nama pegawai yang memiliki field sebagai berikut. Masukkan data-data berikut. Nah, ini udah ada aku buat sebelumnya. Dengan tabel pegawai. Nah, isinya juga udah aku buat. Kita langsung aja jalanin perintah SQL-nya. Hapuslah record dengan ID 100. Oke, sintaksnya delete from pegawai where ID sama dengan 100. Langsung kita kirim. Anda yakin akan menjalankan delete? Oke, gak lama ya dia. Oke, udah berhasil. Yang 100 atas nama Arif udah hilang. Kita lanjut ke soal yang B. Yang nomor 5. Update data untuk ID 101 dan 102. Update pegawai set nama sama dengan Naila, alamat sama dengan Surabaya, gaji sama dengan 10.000,
where ID sama dengan 11 titik koma. Raffi alamat di Semarang, gajinya 14.000, dimana ID-nya itu 102. Oke, berhasil. Select bintang from pegawai. Update. Oke, udah ya, Nagila Surabaya 1000, Raffi 14.000. Oke. Kita lanjut. Ke soal selanjutnya. Lakukan perintah SQL berikut ini untuk menampilkan semua kolom dari tabel pegawai. Kolom nama dan gaji, pokoknya ini ya. Nama, gaji from pegawai. Kita langsung kirim. Nah, Fikri dan Faris, Madiun Malang. Oke, udah. Selanjutnya, kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran N, where nama like. Kalau misalnya akhiran, dia persen dulu. N. Oke. Kirim. Ivan sama Zakiuddin. Oke, berhasil. Selanjutnya, kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000. Select nama, gaji from, pegawai, where gaji di atas 15.000. Sudah nggak bener. Nah, nih ada Faris, Sigit, dan Ivan, dan Zakiuddin. Gajinya tuh 17.000, 20.000, 16.000, dan 21.000. Oke. Selanjutnya, kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Wow, select nama, gaji from pegawai, where gaji di atas 13.000 and alamat sama dengan petik dalamnya Surabaya. Oke, kirim. Apakah ada? Oh, ada Sigit dan Zakiuddin.
Oh, kayaknya ada yang salah. Alamatnya nggak muncul nih. Ya, nama, alamat, nama, alamat gaji from. Oke, kirim. Nah, Surabaya kan nih. Oke. Selanjutnya, kolom nama gaji dengan rank gaji antara 15.000 dan 20.000. Select nama, gaji, ini alamat nggak dipakai lagi. Select nama, gaji, from, pegawai, where, gaji. Between 15.000 and 20.000. Iya. Oke, udah, kita lanjut. Gaji max min dari tabel pegawai. Ini max min. Select max. Select max. Gaji as gaji max, koma, min gaji as gaji min, koma, AVG average gaji as gaji underscore rata from pegawai. Bismillah, bisa. It makes me lama banget. Nah, nih. Gaji max 21.000, gaji min 10.000, gaji rata-ratanya ini 15625.000. Oke, udah. Kita lanjut ke soal nomor 3. Lakukan instruksi berikut buat database dengan nama DB ATS teori PBD nomor 3. Ini juga udah aku buat. Ada barang dan detail pembelian. Lama banget. Ada barang, detail pembelian, isi dari barang. Pen 001 dan LST 001. Pensil alis, lem setan. Oke, udah. Kalau di yang detail pembelian, kosong. Detail pembelian kosong, yang nggak ada isinya. Oke, ayo kita eksekusi soalnya.
skema trigger untuk jumlah stok barang secara otomatis. Buat trigger untuk mengupdate jumlah barang. Oke, ini kita buat SQL-nya. Delimiter. Kita ikutin aja ya itu kode yang ada di situ. Create trigger stock underscore barang before insert on detail underscore pembelian, enter, for each row, enter, begin, enter, update barang set jumlah sama dengan if is null jumlah koma nol koma jumlah plus item new titik jumlah where kd underscore barang sama dengan new titik kd underscore barang. Titik koma, enter, and gak ada nih, and delimiter. Oke, udah sama. Delimiter create trigger stock barang before insert on detail pembelian for each row, begin, update barang set jumlah if is null jumlah koma nol jumlah plus new titik jumlah where kd barang sama dengan new titik kd barang titik koma and delimiter. Oke, bismillahirrahmanirrahim guys. Oke, berhasil. Kita langsung lakukan instruksinya. Lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Nah, aku mau tambahin insert typo, insert into detail underscore pembelian kd underscore barang koma jumlah tutup kurung values buka kurung LST 001 koma 5 underscore kirim Oke, satu baris ditambahkan. Selanjutnya lihat berapa kali jumlah barang LST001 sekarang. Kita lihat select bintang from barang. Oh enggak dong. Select sum
jumlah total underscore barang from detail underscore pembelian where KD underscore barang sama dengan ketik LTS 001 ketik koma. Bismillah. Bukan lagi udah 0 total barang 0. Bukannya udah di insert ya? Wait. Oh, maaf guys, typo. LTS padahal kan LST. Nah, total barangnya ada 5. Lakukan lagi untuk insert barang LST 001 sebanyak 10. Berapakah stok barang LST sekarang? Kita insert lagi. Insert into detail underscore pembelian. Sabar. Ini kita copy dulu soalnya nanti dipakai. Insert into detail pembelian dalam kurung KD underscore barang, koma, jumlah values LST petiknya jangan lupa say LST 001 koma 10. Kita mau nambahin 10 kan tadi itu perintahnya. Oke, bismillah, kita langsung kirim aja. Oke, udah berhasil. Lakukan lagi untuk insert barang. Nah, habis itu kita ini lagi nggak sih, tampilin lagi ya kan. Nah, oke, dia nambah. Tadi kan cuma 5, sekarang udah ada 15. Oke, yang nomor 4, beri penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat dan pahami. Jadi yang pertama, delimiter.
create trigger stok barang before insert on detail pembelian. Jadi tuh kayak kita membuat bernama stok barang yang dipicu sebelum setiap operasi insert pada tabel detail pembelian. Nah, kalau for each row, trigger akan dieksekusi untuk setiap baris yang dioperasikan oleh pernyataan insert yang memicu trigger. Yang begin menandakan awal dari blok pernyataan yang akan dieksekusi oleh trigger. Update barang itu untuk menambahkan jumlah dari kolom jumlah pada tabel barang dengan jumlah baru yang dimasukkan di tabel detail pembelian untuk barang dengan kode yang sama. Nah, kalau N menandakan akhir dari blok pernyataan yang dieksekusi oleh trigger. Jadi, kesimpulannya, trigger ini akan secara otomatis memperbarui jumlah barang di tabel barang setiap kali ada operasi insert di tabel detail pembelian. Menambahkan jumlah barang yang dimasukkan. Gitu. Oke, sekian aja video vlog tugas asesmen tengah semester praktikum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cahya pamit undur diri.